Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar sama-sama materi fikih kelas 5. Anak-anak yang berbahagia, sebelum Pak ingin mengetahui siapa saja yang hadir pada pembelajaran hari ini. Untuk itu, langsung saja saya panggil namanya satu persatu. Siap anak-anak? Ya. Siap, Guru. Ya, siap, Pak. Mas Baharudin hadir? Hadir, Bapak. Alhamdulillah. Mas Samsul hadir? Alhamdulillah. Mbak Sofi hadir? Alhamdulillah. Mas Fatahia hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Babang hadir? Hadir, Pak. Mas Ubaidillah hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah, semuanya hari ini hadir. Alhamdulillah. Nah, mari untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan ini, kita bersama-sama. Guru mohon kepada ketua kelas untuk memimpin pembelajaran ini. Pada Mas Samsul, monggo Mas Samsul. Kita berdoa bersama-sama sebelum mulai pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin wa Amin. Nah, terima kasih. Pada kesempatan ini, anak-anak masih semangat? Semangat, Pak. Semangat, Bapak. Semangat. Itu mari kita Semangat, bersama-sama supaya kita tambah bersemangat. Oke? Ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya untuk tambah loyalitas kita kepada madrasah, menunjukkan loyalitas nasionalisme kepada bangsa dan negara kita. Siap anak-anak? Oke. Siap, Bapak. Bersama-sama menyanyikan Mars MI. Ya.
agama terasa ibtidaiyah tunas pada pencipta tunas akan semangat belajar menuntut ilmu tiada jemu madrasah ibtidaiyah saya akan sedangkan masa depan kalau tapi agama dan ilmu iman dan Islam bangkitlah bangsaku Madrasah ibtidaiyah. bersamaku bersama madrasah ibtidaiyah. Ini kayak Madrasah madrasah tidak tunas bangsa. ada Tiada jemu. Madrasah ibtidaiyah tetap jaya, ingatkan masa depan dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Bangsaku tegaklah bersamaku bersama madrasah ibtidaiyah bangkitlah bangsaku tegaklah agamaku bersama madrasah ibtidaiyah. Cukup ya anak-anak, semoga dengan kita menyanyikan Mars MI menambah semangat kita dalam pembelajaran kali ini. Nah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran intinya. Sebenarnya apa toh anak-anak? Kita belajar pada kesempatan ini tujuannya. Nah, anak-anak yang berbahagia, ada tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini. Sebelum Pak Guru melanjutkan tentang tujuan pembelajaran hari ini, kira-kira pembelajaran kemarin apa ya anak-anak? Masih ingat? Anak-anak masih ingat enggak pelajaran kemarin apa? Benar enggak? Zakat fitrah, benar? Zakat fitrah, Pak. Iya, betul. Pembelajaran kita kemarin adalah zakat fitrah. Ya, setelah zakat fitrah, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tapi Pak Guru ingin tahu, apakah anak-anak ingin didoakan oleh malaikat? Ingin, Pak. Mbak Sofi ingin? Mas Samsul ingin? Mas Badrodin? Iya. Mas Ubaidillah ingin? Ingin. Semuanya ingin ya? Ingin, Pak. Pengen, Pak. Ingin sekali Bapak. Kalau ingin didoakan oleh malaikat, apa yang harus kita lakukan toh anak-anak? Ya, Apa, Pak? di sini ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa malaikat itu akan mendoakan bagi orang yang gemar berinfak. Ya,
Berarti apa anak-anak? Kalau ingin didoakan oleh malaikat, kita harus rajin berinfak. Siap apa anak-anak? Siap berinfak? Siap, Pak. Siap. Siap. Ya Pak. Allah siap berinfak anak-anak. Ya. Nah, untuk itu Iya, Pak. anak-anak, pembelajaran ini adalah infak. Ya. Nah, di dalam pembelajaran infak ini ada kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang terpenting adalah tujuan pembelajaran pada materi infak ini apa toh? Nah, ini Pak Guru tampilkan dalam layar. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran tentang materi infak, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dasar hukum infak dengan benar. Wah, setelah mengamati gambar materi tentang infak, peserta didik mampu memahami tata cara infak dengan benar. Nah, yang terpenting ini anak-anak, setelah melakukan diskusi tentang materi infak, peserta didik dapat mempraktekkan ketentuan infak dengan tepat. Nah, untuk itu Pak Guru akan melakukan pretest tentang pengetahuan infak anak-anak. Nah, sebelum Pak Guru mengadakan pretest, Pak Guru bagi kelompok terlebih dahulu. Nah, ingat dulu ya, kelompok 1 Mas Fatahillah, kelompok 2 Mas Ubaidillah, kelompok 3 Mas Malikuddin. Nama-nama yang Pak Guru sebut adalah ketua kelompoknya. Sedangkan Mas Bambang, Mbak Sofiatun, anggota kelompok Mas Fatahillah. Mas Fuad, Mas Barodin, anggota kelompoknya Mas Ubaidillah. Mas Samsul, Mas Umar, kelompoknya Mas Malikuddin. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk pretest ini silakan anak-anak buka di Google Form. Siap ya anak-anak? Pak Guru Siap, Pak. Lewat grup. Nah, untuk itu Pak Guru tunggu 5 menit. Silakan anak-anak mengerjakan pretest terlebih dahulu berkaitan tentang infak. Hitungan 1 sampai 3. Segera buka di Google Form. Siap? 1, 2, 3, mulai. Ting tong, waktu sudah habis anak-anak. Nah, alhamdulillah Pak Guru sudah lihat di Google Form nilai-nilai dari kalian semuanya. Nah, nilai ini nanti sebagai acuan mengetahui seberapa kompetensi awal anak-anak tentang materi infak ini. Anak-anak yang berbahagia. Selanjutnya coba anak-anak amati gambar Fatimah dan Ahmad. Kira-kira Fatimah dan Ahmad ini sedang
di mana, dan melakukan apa. Untuk itu, Pak Guru langsung tanya saya kepada Mas Samsul. Mas Samsul, kira-kira Fatimah dan Ahmad ini di mana dan sedang melakukan apa, Mas Samsul? Iya, sudah berani menjawab. Tepuk tangan untuk Mas Samsul. Nah, selanjutnya Pak Guru minta lagi kepada Mas Usman. Nah, itu Fatimah dan Ahmad sedang di mana dan sedang melakukan apa, Mas Usman? Kayaknya itu di masjid, Pak. Iya. Itu rupanya Mas Ahmad sedang memasukkan infak di kotak amal ya, Pak. Iya. Jawabannya Mas Usman bagus, jawabannya Mas Samsul juga bagus. Nah, di sini anak-anak, Pak Guru bisa simpulkan bahwa Mbak Fatimah dan Mas Ahmad ini sedang di lokasi masjid. Nah, di masjid itu ada kotak infaknya. Ahmad memasukkan uang ke dalam kotak infak masjid. Berarti Ahmad ini sedang melakukan kegiatan infak. Semua jawabannya bagus-bagus dan benar semuanya. Nah, anak-anak yang berbahagia, tadi kita ingin didoakan oleh malaikat. Benar toh anak-anak? Iya. Benar, Pak. Terus, kalau ingin didoakan oleh malaikat, maka berinfak seperti yang dilakukan oleh Ahmad. Maka anak-anak kira-kira sudah tahu enggak infak itu apa, anak-anak? Nah, begini anak-anak. Anak-anak sudah mempunyai buku paket. Dan Pak Guru sudah menyerahkan LKPD kepada anak-anak semuanya. Nah, nanti silakan anak-anak diskusikan. Di dalam LKPD itu anak-anak berisi seperti ini. Pengertian infak. Infak itu secara bahasa apa? Secara istilah apa artinya? Kemudian dalilnya Al-Quran, Ali Imran ayat 92 itu bunyinya bagaimana? Kemudian hadis itu bagaimana bunyinya? Kemudian nanti anak-anak bisa mendiskusikan dengan teman-teman yang satu kelompok. Hukum infak itu apa? Hukum infak itu dibagi menjadi 4. Apa saja? Nanti silakan anak-anak diskusikan berdasarkan kerangka yang Pak Guru sudah sampaikan dan tuliskan di LKPD seperti di layar ini. Kemudian nanti rukun infak itu apa saja? Kemudian nanti syarat infak itu apa saja? Kemudian golongan penerima infak itu siapa saja? Golongan yang tidak berhak menerima infak itu siapa saja? Nah, anak-anak nanti berdiskusi sesama anggota kelompoknya untuk menjawab
kerangka yang sudah Pak Guru sampaikan di LKPD ini. Dan nanti per kelompok ini harus menyampaikan hasil diskusinya diwakili salah satu anggotanya. Siap anak-anak? Halo. Siap, Pak. Masih Siap, semangat Pak. anak-anak? Iya. Semangat, Pak. Ya. Siap anak-anak mengerjakan tugas ini? Tugas berdiskusi? Iya. Pak Guru beri waktu 10 menit. Siap ya? Siap, Pak. Dalam 1 sampai 3 dimulai. 1, 2, 3. Mulai. Nah, anak-anak, kita cukupkan karena waktu sudah habis, sudah 10 menit. Ya, sudah 10 menit. Anak-anak menyampaikan hasil diskusi waktunya. Ya, waktunya menyampaikan hasil diskusi. Nah, anak-anak, LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Iya. Loh, cara mengumpulnya bagaimana Pak Guru tadi kan sudah share untuk di Google Form pengerjaannya, dan Google Form-nya sudah Pak Guru share. Nah, ini Iya, Pak. sudah Pak Guru terima hasilnya. Ya. Dari beberapa hasil tadi, Pak Guru sudah catat di sini. Ya, coba Mas Usman dibaca. Secara bahasa itu artinya infak apa toh Mas Usman? Infak secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafako, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan, Pak Guru. Iya, betul. Nah, kemudian Mas Samsul dibaca secara istilah apa Mas Samsul? Halo Mas Samsul. Oh, gantian saja. Saya Pak Guru, boleh? Ya, gantian Mas Saya, Pak. Ubaidillah. Secara istilah apa, Mas? Iya, Pak. Secara istilah, infak itu menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya, betul. Jawaban Mas Usman betul, jawaban Mas Ubaid betul. Ya betul, memang ini tadi hasil dari pekerjaan kalian semuanya. Kemudian dalilnya Pak Guru tuliskan di sini dari hasil diskusi kalian. Ya. Yang pertama itu Quran surah Ali Imran ayat 92. Ya. Pak Guru minta kepada Mas Fatahillah dibaca, Mas. Surah Ali Imran ayat 92. Iya, Bapak, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha Shadaqallahul azim. Mas Fatahillah bagus. Ya. Selanjutnya Pak Guru minta kepada Mas Ubaidillah lagi. Ya. Itu ada hadisnya Mas Ubaidillah. Coba Mas Ubaidillah baca. Coba Mas. Saya lagi boleh Pak Guru? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Khairum minal yadi sufla. Al yadu ulya hiyal munfiqah wa sufla hiyasa ilah. Ya. Bagus. Artinya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas itu orang yang memberi infak. Tangan di bawah yaitu orang yang minta. Nah ini anak-anak, dari hasil diskusi tadi anak-anak sudah menyampaikan kepada Pak Guru. Nah, selanjutnya kami minta kepada Mas Samsul. Iya Pak. Ya, hukum wajib ini dibaca bagi siapa saja Mas Samsul sebagai perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Monggo Mas Samsul. Nah. Mas Samsul sebentar. Mas Samsul baru ngantuk ini. Yang ditanya itu Mas Samsul benar, tapi pertanyaannya bukan itu Mas Samsul. Ngantuk dia, Pak. Ya. Hukum infak Mas Samsul. Saya Pak, boleh Pak? Iya, ya. Langsung saja Mas. Ya Pak. Hukum infak itu yang wajib Pak, ada yang wajib. Yaitu contohnya untuk membayar zakat. Wajib Pak. Kedua, membayar mahar pengantin Pak. Nah, juga menafkahi istri. Ya, betul. Pak, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah, Pak. Iya, betul. Iya, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, infak kita. Infak Pak. langsung sudah tidak ngantuk. Masih ngantuk itu Pak. Ya, Ngantuk, Pak. Saya aja Pak. Semalam bergadang. Yang pertama, infak untuk perjuangan di jalan Allah. Contohnya membangun masjid. Terus infak untuk kepentingan umum. Misalnya untuk memperhalus jalan atau fasilitas umum. Terus Ya, tepuk tangan. infak untuk menolong musibah kalau yang terkena kebakaran dan lain sebagainya Pak. Kemudian infak mubah. Kalian Mas Samsul.
biar tambah konsentrasi. Infak mubah ini berupa hadiah atau hibah yang kita berikan kepada seseorang, mungkin karena prestasi atau karena mendapatkan sebagai penghargaan, gitu Pak. Iya, terima kasih. Jawabannya bagus-bagus. Ya memang karena ini Pak Guru tampilkan hasil diskusi kalian. Kemudian infak menjadi haram itu yang pertama infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua infak bukan karena Allah. Nah selanjutnya ini berkaitan tentang rukun infak. Nah, rukun infak. Kemudian Pak Guru minta kepada Mas Bahrudin dibaca Mas sesuai dengan hasil diskusinya tadi rukun infak. Ya siap Pak. Ya. Jadi dari hasil tadi bersama-sama teman itu yang bahwa rukun infak yang pertama pemberi infak atau munfik, yang kedua penerima infak atau munfiklah, kemudian yang ketiga barang yang diinfakkan, kemudian ada penyerahan ataupun ijab dan kabulnya Pak. Iya, inilah 4 rukun yang harus terpenuhi ya anak-anak. Kalau salah satu tidak ada berarti tidak terlaksana kegiatan infak. Kalau ingin infak itu berjalan dengan sukses maka rukun ini harus Terpenuhi Pak. Nah, syaratnya itu juga ada loh anak-anak. Pak Guru sampaikan di slide ini. Pak Guru baca saja. Nah, 1. Orang yang memiliki harta berlebih ini bagi munfik ya. 2. Ikhlas karena Allah. 3. Tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian syaratnya apa? 1. Dapat dibelanjakan. 2. Terpilih. 3. Harta yang diperjualbelikan orang yang sah pemiliknya. Jangan sampai bukan miliknya diinfakkan, ya. Sah menerimanya. Dan 6 tanpa adanya pengganti. Nah, sekarang ini golongan penerima infak. Nah, ini Mas Ubaidillah, siap Mas Ubaidillah? Dibaca ini dari hasil diskusinya. Apa Mas Ubaidillah golongan penerima infak itu? Bapak yang baca. Oh ya. Silakan. Golongan penerima infak yang pertama adalah orang tua kita. Yang kedua, saudara terdekat atau keluarga. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, fakir miskin. Dan yang kelima, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, Pak. Iya. Terima kasih telah membaca hasil diskusi ini. Nah, yang ini adalah golongan yang tidak berhak menerima infak. Tadi kalau yang memberi, sekarang adalah yang menerima. Siapa saja atau yang tidak berhak menerima infak itu, Pak Guru bacakan saja. 1 orang kaya, 2 orang yang masih mampu bekerja.
3 non-muslim yang memusuhi Islam, 4 orang murtad, 5 pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi yang anak-anak sudah serahkan kepada Pak Guru, maka selanjutnya kita tarik kesimpulannya. Kesimpulannya apa toh? 1, infak itu adalah menafkahkan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suatu kepentingan seperti menginfakkan harta untuk pembangunan masjid, madrasah, untuk dakwah Islam, dan kepentingan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu Islam. Ya. 2, ada dalilnya. Dalilnya apa anak-anak? Quran Surat Ali Imran 92 dan hadis Nabi. Hadis Nabi. Yang ketiga, tata cara infak yang sudah ditentukan oleh agama Islam. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau tadi sebelum Pak Guru menyampaikan materi infak, Pak Guru mengadakan pretest dahulu toh. Iya. Nilainya pretest Pak Guru sudah simpan semuanya. Nah, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran pada kesempatan ini, maka Pak Guru akan mengadakan post test. Nah, anak-anak, di penilaian ini Pak Guru membagi tugas menjadi 2. Tugas pertama ini kaitannya dengan pengetahuan kognitif. Nah, untuk pengetahuan, silakan nanti anak-anak buka di Google Form. Di situ anak-anak nanti mengerjakan soal-soal yang berkaitan tentang infak. Siap anak-anak? Iya, siap. Kemudian untuk tugas yang kedua, nanti langsung kepada praktek. Ya, kemudian laporan kegiatan tentang pengumpulan dan pembagian infak. 1, langsung saja Pak Guru baca, praktekkan infak di lingkungan sekitarmu. Lalu ceritakan di depan kelas alasan bahwa infakmu memang sudah benar kepada yang berhak. 2, diskusikan dengan teman-temanmu apakah mengumpulkan uang dan barang untuk korban bencana alam termasuk kategori infak. 3, buatlah laporan kegiatan infak di madrasah mulai pengumpulan sampai pembagian infak di masyarakat di sekeliling madrasah. Ya, kapan Pak ini untuk pelaporannya? Nah, untuk pelaporannya anak-anak harus melaporkan pada pertemuan selanjutnya. Siap ya anak-anak?
Siap, Pak Ya. Guru. Siapa? Siap. Mas Ubaidillah siap? Siapa? Siap? Ya, Mas Siap, Fatah Pak siap? Ustadz. Semuanya siap. Alhamdulillah anak-anak. Pembelajaran pada kesempatan ini selesai. Kita membahas tentang infak. Nah, selanjutnya anak-anak, karena pembelajaran ini sudah selesai, maka kita tutup pembelajaran ini. Nah, untuk itu Pak Guru meminta kepada Mas Usman, Mas Usman, untuk menutup pembelajaran pada kesempatan ini. Monggo Mas Usman. Apa? Siap, gerak. Marilah kita tutup belajar hari ini dengan membaca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Lah, jangan lupa anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya adalah anak-anak harus mempersiapkan buku dan peralatan lainnya berkaitan dengan sedekah. Ya, berarti pembelajaran berikutnya adalah tentang sedekah. Nah, anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, supaya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting, anak-anak, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kesehatan. Untuk itu, terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.